Tidak ada teriakan, tidak ada darah, tidak ada keributan. Konflik terbesar dalam hidup manusia selalu dimulai dalam diam. Ia bangun pagi seperti biasa, mengangkat ponsel, membuka media sosial, melihat hidup orang lain berjalan, menikah, sukses, bahagia, mapan. Lalu tanpa sadar, muncul satu kalimat kecil di kepalanya. Kenapa hidup gue begini-gini aja? Kalimat itu tidak terdengar keras, tapi berat. Jarak antara hidup yang dijalani dan hidup yang diinginkan. Bukan karena ia gagal, bukan karena ia lemah, tapi karena kesadarannya mulai bangun. Dan setiap kesadaran selalu menyakitkan. Sebetulnya, keinginan manusia selalu sederhana di permukaan. Ingin tenang, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin diakui, ingin merasa cukup. Tapi di balik itu ada keinginan yang lebih dalam dan lebih gelap. Gue pengen hidup gue berarti. Masalahnya, keinginan tidak datang sendirian. Ia datang membawa standar, perbandingan, dan tekanan waktu. Harusnya di umur segini gue sudah, dan harusnya gue lebih jauh dari ini. Keinginan mulai berubah menjadi beban. Dan ketika keinginan tidak tercapai, ia berubah menjadi kritik diri. Bukan dunia yang menyerang, pikiran sendirilah yang mulai menusuk. Di satu sisi, logika kita berkata, santai. Semua orang punya waktunya masing-masing, atau semua akan indah pada waktunya. Dan di sisi lain, perasaan kita berteriak, tapi gue sudah terlalu capek untuk menunggu. Inilah konflik klasik manusia. Otak mengerti, hati menolak. Ia tahu harus bersabar. Ia tahu hidup bukan lomba. Dan ia tahu semua proses butuh waktu. Tapi pengetahuan tidak otomatis menghilangkan rasa sakit. Dan disinilah banyak orang mulai melakukan hal berbahaya. Memaksa diri terlihat kuat, padahal sedang hancur. Ia mulai sibuk, kerja lebih keras, produktif, ambisius. Dari luar, ia tampak naik level. Tapi di dalam, ia sedang lari. Lari dari rasa tidak cukup. Lari dari ketakutan tertinggal. Lari dari suara kecil di kepala yang terus berkata, kalau lo berhenti, lo bakal ngerasa kosong. Produktivitas berubah menjadi anestesi emosi. Bukan untuk berkembang, tapi untuk tidak merasakan apa-apa. Dan setiap pelarian punya batas. Suatu hari ia duduk sendiri, tidak sedang sibuk, tidak sedang distraksi, dan semua yang ia hindari datang bersamaan. Capek, kosong, bingung, marah pada diri sendiri. Di titik ini manusia biasanya bertanya, salah gue di mana dan apa yang tertinggal dari gue? Padahal pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, sejak kapan gue berhenti jujur sama diri sendiri? Tidak apa-apa merasa lemah, karena menolak untuk menerima kenyataan bahwa tidak apa-apa merasa gagal, tidak apa-apa merasa tertinggal, tidak apa-apa merasa lemah, karena menolak perasaan hanya akan membuatnya beranak pinak. Di sini ia berhenti melawan rasa sakit, dan untuk pertama kalinya ia mendengarkan dirinya sendiri. Dulu ia bertanya, kenapa hidup gue gak kayak mereka? Sekarang ia bertanya, apa yang sebenarnya gue inginkan tanpa harus terlihat hebat? Pertanyaan ini mengubah segalanya. Ia sadar bahwa banyak keinginannya bukan berasal dari dirinya, melainkan dari tuntutan sosial, keluarga, dan ekspektasi palsu duniawi. Dan melepaskan itu semua akan terasa sakit dan tertinggal, tapi di lain sisi juga melegakan. Ia berhenti mendefinisikan diri dari pencapaian, berhenti mengukur nilai diri dari validasi. Ia mulai bertanya, nilai apa yang ingin gue pegang? Hidup seperti apa yang bisa gue pertanggungjawabkan? Siapa diri gue bahkan saat tidak ada yang melihat?
Di titik ini, ia tidak lebih hebat, ia tidak lebih kaya, dan ia tidak lebih terkenal, tapi ia lebih utuh. Hidupnya tidak tiba-tiba sempurna, masalah tetap ada, takut tetap muncul, tapi satu hal berubah. Ia tidak lagi membenci dirinya sendiri saat jatuh. Ia mengerti bahwa hidup bukan soal selalu menang, tapi soal tidak meninggalkan diri sendiri saat kalah. Dan itu adalah kekuatan yang jarang dibicarakan. Konflik manusia bukan tentang dunia yang kejam, bukan tentang nasib yang tidak adil. Konflik terbesar adalah saat kita hidup tanpa mengenal diri sendiri. Ketika keinginan tidak kita pahami, ketika luka tidak kita akui, ketika hidup kita jalani demi terlihat baik, bukan terasa benar. Dan perubahan tidak menuntut kita menjadi luar biasa. Ia hanya meminta satu hal, jujur terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya, hidup yang paling tenang bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup di mana kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri.